Ketika kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia, kami capture ketika kami mengisi training untuk para guru, para orang tua, dan para santri yang hari-hari itu. Impiannya adalah ingin membahagiakan orang tuanya, ingin jadi kebanggaan untuk guru-gurunya. Bisakah kita melihatnya dengan hati, wahai Bapak Ibu dan santri-santriku, baik yang di lantai 2 ataupun di lantai bawah? Semuanya tertuju kepada tayangan ini. Bagaimana anak ini dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kebanggaan keluarganya dan kebanggaan untuk gurunya. Satu momen hari itu kami tayangkan di satu hotel Surabaya. Pertanyaan yang sama kami sharekan kepada mereka. Wahai para guru, apa impian Anda? Guru itu mengatakan, Pak Chandra, saya itu selama ini gak bisa membaca Al-Quran. Paling tidak anak-anakku bisa membaca Al-Quran dengan sempurna. Tapi ketika itu ada satu anak dari Muara Bunga Jambi, murid SMP kelas 7. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku punya impian Pak Epi. Maju kau ke depan. Semua yang hari-hari itu, anaknya ada, orang tuanya ada, gurunya ada di circle mereka. Tapi hari itu anak Muara Bunga ini dia tinggal sendiri, duduk paling pojok. Dia maju ke depan tanpa kedua orang tuanya. Kami tanya anak itu, nak, mana orang tuamu? Jawaban anak ini dengan lugas mengatakan, Pak Epi Chandra, aku terlahir di Muara Bunga dalam keadaan sampai hari ini aku tak tahu wajah orang tuaku. Karena mereka sudah tiada, Pak Epi Chandra. Saya belum kenal itu, maju dia ke depan membawa secari kertas. Dan dia mengatakan, aku punya impian untuk orang tuaku dan guruku yang sudah tiada, Pak Epi Chandra. Saya tanya, apa impianmu? Impiannya dia tulis dalam kertas. Dan kami buat dalam bentuk JPEG gambar ini. Ini, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dan disambar oleh api neraka, dan kurniakan buat surga tanpa hisab. Narasi ini saya yakin santri-santri Anda, putra-putri Anda akan berdoa dan pernah berdoa dengan kalimat yang sama. Semua punya impian. Subulul Huda punya impian, para ustadz-ustadzah punya dream, impian, punya himmah. Santri-santriku yang di lantai 1, lantai 2 semua punya himmah. Tapi kadang-kadang impian itu tak terungkap dengan indah. Kadang dia bicaranya dengan kakaknya, kadang dia berbicara impiannya itu dengan orang-orang sekitarnya. Dan terbukti di tayangan audiovisual ini. Semua punya impian. Murid kita punya impian. Tapi impian itu pernah terungkap depan kita. Wahai para guru yang kami bangga, tanpa kita sadar, putra-putri yang Anda ajar di kelas pun, dia punya impian yang sama, tanpa terungkap dengan lisan di depan Anda. Karena apa? Kesimpulan SMP adalah, Rob itu maha baik. Kami ulang sekali lagi jemaah, Rob itu maha baik. Yang sudah memilih kita sebagai guru di Subulul Huda adalah bukan siapa-siapa, tapi Allah. Wa qad ikhtarallahu lak. Allah yang sudah memilih Anda untuk menjadi guru di satu perjuangan besar ini. Yang kedua, kesimpulannya adalah kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, wahai para santri yang kami bangga. You punya impian, tapi harus ingat bahwa kita meraih mimpi ada batasnya. Tapi pertolongan Allah tak akan pernah terbatas. Iringi mimpi kita dengan doa. Dan berikutnya, satu quote yang sudah di-highlight oleh puluhan guru di Indonesia ini, karyawan, direktur, bahwa semua yang hari ini hadir satu frame bersama kami, please anak-anakku yang baik yang di zona belakang, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin.
Ibu mau catat? Saya kembalikan lagi, silakan. Mantap. Seperti ya slide-nya udah pindah gitu ya. Karena slide ini sudah menembus setiap orang yang melihatnya. Ya Allah, kami seakan-akan terus bermimpi, tapi lupa dengan doanya. Ini mimpi itu dengan doa. Dan quote yang terakhir, yang sudah di-highlight oleh guru direksi all of people di Indonesia, bahkan terakhir di Kuala Lumpur, adalah mereka terhipno dengan the magic of word, kekuatan kata-kata. Guru-guru baru setelah melihat satu tayangan ini, bahwa berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Karena banyak di antara kita yang banyak berdoanya tapi lupa bersyukur. Ada juga yang sering dia bersyukur tapi lupa dengan doanya. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Yang melihat layar tulisan ini bisa dibacakan sama-sama. Wahid Isri Salazar. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Kita mulai. Boleh Anda moving ya. Bismillah. Izin ya. Mikrofon satu lagi mudah-mudahan. Tes satu. Tes 1, 2, 3. Bismillah. Bentar. Kalau udah kayak gini, biasanya banyak yang berdoa. Pasti Anda bilang, waduh ada apa lagi nih Allah. Gitu ya. Ini cocok ini. Gurunya di depan, putrinya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Dan ibu mengatakan, waduh kayaknya anak yang bicara gitu ya. Ibu kasihkan ke belakangnya. Ibu mau kemana? Oh mau jemput. Kasih ke belakangnya. Iya, belakang ke belakang. Ibu tes. Ibu jangan kemana-mana. Tenang ya, ada lagu kali ini kepada murid-murid Anda. Dan di situ murid Anda ketakutan. Waduh ini khawatir. Sekarang juga ini yang perlakuan kepada Anda ya. Pasti ibu bilang, ini pasti ke belakang. Tidak, Anda yang bicara hari ini. Ya. Boleh tepuk tangan buat yang megang mikrofon. Bismillah. Saya mohon kerjasama Anda untuk membacakan narasi. Silakan. Saya tunggu sampai azan subuh dikumandangkan tadi. Silakan Ibu. Bismillah. Spirit karakter sang guru, menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Bolehkah perkenalkan nama saya siapa dan dari mana? Nama saya Isma Amal Dari sini saja. Kalau saya juga lama-lama dari sini saja ya. Boleh pinjam mikrofonnya Bunda? Kayaknya urusannya dengan sebuah hari ini Pak ya. Bismillah Pak, silakan dibaca. Spirit karakter sang guru. Oke. Menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membuka masa depan. membentuk masa depan. Bapak tenang. Apa gara-gara saya di sini ya Ustaz? Bisa diulang lagi Pak? Silakan. Lama-lama kita kayak jam kubur di sini Pak. Monggo. Spirit karakter sang guru. Bisa dikatakan mikrofonnya Pak? Oke, silakan. Dikatakan. Spirit karakter sang guru. Menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Terima kasih. 1 tahun sebelum pandemi bertemu dengan seorang guru di Tanah Sumeneb. Saat itu guru itu mengatakan, Pak Happy Chandra, terima kasih kau sudah datang ke sekolah kami. Sama-sama Pak Untung, namanya adalah Pak Untung. Percaya atau tidak siapa itu Pak Untung? Ini dia orangnya. Saya meng-highlight sambutannya Gus Muhtim tadi. Dan itu ternyata ada di seorang Pak Untung. Apa itu Pak Untung dan siapa itu Pak Untung? Apakah beruntung hidupnya? Anda tes. Lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Kalau bicara ruhul mu'alim, semuanya harus dari hati, tak cukup dengan mata.
Ini dia orangnya. 2 tahun lamanya untuk mengaktifkan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Berbeda dengan para guru umumnya untuk penyandang disabilitas. Namun kekurangannya tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap didik dan mengamalkan ilmunya. Setiap pagi hari Untung telah berangkat ke madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini Untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya Untung mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang takdir dari Allah. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun hak honorer saya sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa ini. Cukup. Namanya siapa? Pak Untung. Dari mana? Tayangan itu kami capture, kami bawa ke Metro TV, diambillah oleh seorang Kick Andy, tayang di Kick Andy 1 jam 30 menit. Kami guide Pak Untung sampai ke TV-TV nasional, radio-radio SS Suara Surabaya, seluruh media menayangkan seorang Pak Untung itu. Dan dia mengatakan, Pak bicara terima kasih sudah membawa kami, mengenalkan kami. Pak Untung ini adalah guru yang ikhlas, sangat ikhlas. Gajinya berapa tadi? 200 itu 2018. 2019 adalah 300. Kami ajak muter 2019, roadshow ke beberapa titik. Inilah seorang Pak Untung yang mengajarnya dengan ruh ikhlas. Tahun 2020 awal pandemi, Pak Untung mengatakan, Pak bicara terima kasih Pak, ya Allah, alhamdulillah gaji saya naik. Berapa Pak Untung? Sekarang udah jadi nambah sekali 350. Nama berapa? 50.000. Saya nangis di depan lobi itu. Pak Untung, Pak bicara, udah Pak gak usah ngomong, saya paham apa yang akan Pak diomongkan. Yang penting Pak saya senang ketemu anak-anak setiap hari, itu adalah doa terbaik-baik. Pak Untung, the power of teacher nampak di seorang Pak Untung. Karena apa? Dari satu tayangan barusan, kami bawa ke satu slide ini, saat tepat untuk menjadi guru yang dirindu, santri yang dirindukan, dan guru yang ngangenin itu banyak banget sekarang. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, apa contoh guru yang ngangenin? Nih, contoh guru yang ngangenin. Refleksi guru yang dirindukan. Yang pertama, lihat ekspresi mereka saat Anda depan mereka. Anda dirindukan atau tidak? Apakah Anda mengatakan ekspresi anak-anak tak enak dipandang? Atau baru tercium parfum Anda, anak-anak mengatakan, ya datang juga. Ya itu berarti Anda dirindukan. Cocok nih, ada gurunya, ada santrinya. Atau Anda santri gak dirindukan oleh orang tua Anda atau oleh guru Anda? Ada gak guru ketika Anda libur, hari apa liburnya? Hari Ahad ada libur, Senin pagi. Ya Allah Ustaz, makasih. Ustaz, alhamdulillah ya Allah kemarin liburan. Benar-benar pengen cepat ketemu Ustaz lagi. Pas Senin pagi saya rindu loh Ustaz. Ada nggak? Nggak ada. Ya udah, berarti itu jawabannya ya. Atau yang kedua, kata-kata sang guru ditunggu oleh mereka. Yang ketiga, refleksi sang guru yang dirindukan adalah pesan kita akan jadi good memory untuk mereka sampai kapanpun. Kalimat-kalimat yang Anda lontarkan selama 1 jam pelajaran 45 menit itu akan diingat sampai kapanpun. Ekspresi anak-anak milenial seperti mereka itu beragam. Dia mendengarkan dengan ragam ekspresinya. Karena semua yang hadir saatnya mengatakan ini. Syukuri profesi Anda ini secara kafah dan tumbuhkan roh sang guru pun secara kafah. Jangan setengah-setengah. Lihat seorang Pak Untung, kafah. Kafah, sorotan matanya kafah, keikhlasannya kafah, dia mengajar dengan kafah, lillah semuanya, dan indah hasilnya. Walaupun dia tanpa tangan dan kaki yang sempurna.
Kenapa Pak Happy kami diangkat tentang segmen ini? Karena ketika kami launch ke beberapa titik di Indonesia, terakhir di Timika, Papua, ternyata sampai hari ini kami launch bahwa acara tanggal 7 di Subul Huda aja, banyak di antara mereka di luar sana mengatakan, Pak Happy Chandra, kami ini pengen banget duduk seperti mereka menjadi guru. Hai, mereka cemburu sama Anda. Kalau ada tulisan ini, kira-kira Anda ingat gak ini maksudnya apa? Mereka masih mencari lamaran kerja kemana-mana. Mereka pengen banget jadi guru seperti Anda hari ini, bahwa survei membuktikan data Badan Pusat Statistik BPS, 8 juta orang ini masih nganggur di negeri ini. Mereka cemburu dengan kita ingin duduk manis dengan para santri yang luar biasa hari ini, karena 8 juta orang masih nganggur, kecuali di Finlandia. Di Finlandia, pengangguran di Finlandia dibayar 8 juta per bulan. Kecuali kalau Anda mau hijrah ke Finlandia, silakan. Kalau masih menghitung dengan angka, saya meng-highlight ya Kak ya, sambutan dari beliau tadi. Seakan-akan beliau sudah tahu slide kami yang ke-35 ini, Pak Untung dan Finlandia. Karena bagaimanapun susah mencari posisi seperti Anda. Kalimat kami ini adalah ujian dari Rabb, liyabluwani ashkur am akfur. Kita harus menjadi guru dan santri Subul Huda yang syakuro, bukan hanya kafuro. Banyak di antara mereka susah. Wahai generasi SMK, wahai generasi santri Subul Huda, selama berada di Subul Huda, perdalam asa sampai feel-nya dapet di zona pesantren ini. Ketika udah keluar dari alam pesantren, Anda bisa merasakan ekspresi yang luar biasa, karena kadang-kadang masih ada karat-karat jahiliyah dalam diri kita. Saya ulangi ya, masih ada karat-karat jahiliyah dalam diri kita. Yang santri malas belajar, afwan, punten sewu, yang guru kadang malas ngajar. Jadi masuk kelas adalah semuanya adalah malas. Judulnya apa pelajaran kita? Jawabannya adalah malas. Jadi keluar dari ruangan itu semua yang muncul adalah kemalasan. Maka di segmen hari ini, kenapa saya katakan satu segmen ini? Mikrofon masih standby? Nah, saya minta Ustaz yang baca. Bisa bergeser sebelah sini Ustaz? Dan ini materi slide ini saya yakin belum didapatkan di jam kuliah ataupun di jam kelas. Silakan Bapak. Ini tulisannya. Secakir motivasi untuk sang guru. Silakan. Ember yang sudah terisi penuh jangan sampai bocor karena kerusakan kecil. Lembaga Anda yang sudah diisi penuh oleh murid dan wali murid, jangan mereka pergi karena hal kecil dari sebuah bagaimana untuk mereka. Terima kasih Ustaz. Boleh tepuk tangan untuk beliau hari ini. Subul Huda ini adalah ember. Air di dalamnya, guru, santri, direksi, pimpinan, air di dalamnya. Andaikan ember ini ada yang bocor sedikit, maka harus cepat-cepat ditempel ya, ditambal. Kalau tidak cepat ditambal, maka yang akan terjadi adalah bocor. Maksudnya apa Pak Happy? Banyak di luar sana, sekolah dia, pesantren dia, akhirnya apa? Gara-gara ada kerusakan kecil, tak cepat langsung ditambal, tidak ada ruh dari semuanya, tidak senada seirama, akhirnya udah bocor, hilang semuanya airnya, hilang semua santrinya, hilang, kiainya juga nggak tahu kemana, gurunya nggak tahu kemana, akhirnya yang terjadi apa? Betul apa yang dikatakan oleh Bapak yang satu ini. Yang bisa menebak, saya kasih hadiah. Siapa Bapak ini? Saya kasih hadiah. Siapa yang bisa menebak? Bapak yang satu ini. Yang pasti ini bukan orang Dolopo Madiun. Ada yang bisa menebak? Ada yang bilang, Pak Happy, saya guru dari Cirebon. Saya tahu Bapak itu siapa? Ali Alatas. Mirip-mirip tapi bukan. Bapak Ibu bawa handphone, mau cari di Google, susah. Sengaja gambarnya seperti itu kan ya. Ada yang tahu nak kasih hadiah? Hadiahnya umroh. Nanggung semua. Hadiahnya umroh menuju Baitullah, betul kan? Siapa Kak? Dia adalah Peter Drucker.
Peter Drucker ini bapak manajemen bisnis modern. Beliau mengatakan the purpose of business is to create and retain customer. Tujuan adanya Subul Huda adalah mempertahankan semua yang ada di dalam Subul Huda ini dan jangan sampai dia lari dari zona layar ini. Karena apa? Mempertahankan itu lebih baik. Kenapa ada Ruhul Mu'allim? Ada segmen motivasi untuk para guru agar mereka tetap cinta dengan gurunya dan tetap cinta dengan lembaganya. Karena satu hal yang perlu disampaikan kepada Anda, nih ini yang paling bahaya. Saya off-kan sebentar ya. Ada satu kampus di Bekasi, ada segmen hari itu. Gara-gara seorang Mabes Polri, dia meminta es teh manis di kantin sebuah pesantren. Saat itu penjaga kantin tak cepat-cepat itu ngasih itu es teh manis karena terlalu kredit di area kantin. Akhirnya apa? Itu Polri langsung teriak-teriak, dia marah-marah, dia posting di mana-mana. Saya kecewa dengan wah, that one. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul di mana-mana, testimoni kemana-mana, komplainan di mana-mana. Akhirnya apa? Itu guru-guru yang di sana nggak bisa handling komplainnya dengan powerful. Akhirnya yang terjadi viral di mana-mana, komplain ke pesantren, komplain ke bagian ini, bagian itu dan sebagainya. Mudah-mudahan di Subul Huda nggak pernah ada komplainan dari wali santrinya. Atau ada? Atau tiap hari ada komplainan? Kalau ada, harus ada seminar lagi. Bagaimana handling komplain yang baik. Itu PR buat kita nanti saja. Atau anak kirimkan materinya via WA. Tapi nggak cukup harus anak adanya. Ada di sini. Ya. Gitu. Handling komplain, ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana menghandling komplain itu? Butuh Ruhul Mu'allim. Ruhul Mu'allim itu ada 3. Yang pertama, itu sikap seorang mu'allim. Yang kedua, attention, perhatian seorang mu'allim. Tapi tak cukup dengan sikap dan perhatian seorang guru. Nih, yang paling penting yang terakhir. Apa itu? Masuk ke ruang guru. Ada punya organisasi SMK BP. Subul Huda. Di ruangan ada visi, misi, bla 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 dan sebagainya. Itu hanya sekedar tulisan. Yang paling penting dari semua itu adalah action. On kan actionnya. Ruh ketika sudah on, maka indah Allah yang akan menggerakkan alam Subul Huda ini. Ini tulisannya. Ini yang gak ada sampaikan di 7 bulan yang lalu di aula lantai atas sana. Kenapa banyak santri-santri kita, kenapa banyak para guru atau santri yang ada di Subul Huda mungkin mereka nggak bisa belajar dengan kafah di dalamnya, dan kenapa mereka nggak bisa memperhatikan materi dengan seksama? Ternyata jawabannya saya temukan ketika kami seminar bersama orang-orang hebat ini. Anak-anak yang di usia 13 sampai 20 tahun yang di dalam ruangan, Anda maksimal berapa tahun? Bukan gurunya, itu santri. Gurunya masih muda-muda. Berapakah? 17 tahun. Yang di atas, sama berarti ya? 17 tahun. Usia 13 sampai 17 tahun itu adalah usia yang masuk ke dalam folder quarter life crisis. Banyak santri, wahai para ayah bunda, santri yang nggak bisa mendengarkan dengan baik di kelas, santri yang biasa-biasa aja memperhatikan gurunya, ternyata virus quarter life crisis. Namanya adalah krisis seperempat abad. Siapa itu Pak yang kena virus itu? Nih, santri yang usianya 13 sampai 20 tahun. Ada contohnya nggak Pak Epi Chandra? Santri yang kena virus quarter life crisis. Yang pertama, yang kena virus ini adalah dia periode galau dalam hidupnya. Yang suka galau-galau berarti kena virus. Fokus matanya ke depan, tapi otaknya kejemuran. Anda fokus, Anda gak ngantuk kepada gurunya, Anda fokus banget matanya, tapi otaknya kejemuran. Galau dia. Yang kedua, wahai santri-santri, sinergilah dengan para guru yang hebat ini. Tak hanya bicara depan guru untuk santri-santriku yang kami bangga. Usia santri 13 sampai 20 tahun, dia krisis emosional. Yang ketiga, tak lama-lama Anda menjelaskan ini, dia bingung dalam langkah. Sampai sekarang kau kelas 12 aja masih bingung. Ya Allah, saya itu pas gak sih di sini pesantren? Nanti saya kuliah di mana ya? Masih bingung dia hidupnya. Saya ini sholat zuhur apa asar ya? Nah, error tuh orang. Bingung dalam langkah. Santri yang kena quarter life crisis, dia kehilangan identitasnya. SH-nya hilang, Subul Hudanya hilang. Dia kemana-mana tak ada jiwa santrinya.
Akhirnya, apa yang kami sampaikan hari ini, kuncinya adalah satu. Hei generasi Subul Huda, untuk menghadang quarter life crisis adalah ini. Wahai para guru yang punya anak, yang punya buah hati, untuk menghadang itu quarter life crisis, biar anak-anak fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Dia sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok. Oh, ternyata adalah ini jawabannya. Harus bahagia. Bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. Saya ulangi ya, bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. Yang penting gua bahagia. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Wahai para guru, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Andai kan ada guru yang ketika masuk ke kelas, sebelum masuk kelas, yang penting saya ngajar, pasti nggak beres ngajarnya. Ngajar itu penting, jangan yang penting ngajar. So, Bapak Ibu, catat tulisan ini, tempel di ruang guru. Oh iya, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Wahai santri, simpan di foldermu. Jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Karena apa? Ungkapan ini adalah ungkapan yang terbaik untuk Anda hari ini. Berkali-kali saya mengatakan the power of happiness. Kebahagiaan itu adalah menembus ruang dan waktu. Jika ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Dan jika ingin memberikan kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan dirimu. Kalau you mengatakan, Pak Happy, saya itu ingin bahagiakan orang tua saya, tapi Anda sendiri nggak bahagia, zong. Guru mengatakan, Pak Happy, saya ngajar itu ingin bahagiakan santri-santri saya, tapi Anda tampil di situ 45 menit saja nggak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini ya Al-Quran ya. Tolong dong buka dong, semangat ya hari ini ya. Dia aja nggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong semuanya ya perhatikan ya, ini penting ya, ini materi penting banget ya. Kalau guru masih di awal menit pertama bicara kayak gitu, berarti gurunya tidak mengesankan inwannya. Tolong perhatikan ya, tolong perhatikan ya. Wahai santri, ketika Anda tampil depan your audience, tampil depan siapapun, dan hanya bicara begitu-begitu saja, maka hasilnya dia tidak akan bahagia. Ini generasi milenial yang di luar sana, betul? Anda masih ingin seperti mereka seperti ini? Generasi milenial, ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah khatib ala hasabil mukhatab. Ungkapan Ali bin Abi Thalib muncul lagi dalam satu riwayatnya, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Wahai para guru, ajarilah mereka sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pastinya berbeda dengan zaman kita. Dulu waktu saya masih SD kelas 3 di Tasikmalaya Selatan, masih main bola di lapangan jelang maghrib. Apa yang dilakukan ibu kami? Ibu saya langsung menuju ke tengah lapangan. Ibu nggak bicara apa-apa, hanya mengangkat tangannya dan menurunkan jari jemarinya satu persatu. Apa yang kami lakukan setelah itu? Kami lari ketakutan gara-gara jadi seorang ibu. La yahtaju ilal kalam, tanpa bicara, hanya mengangkat tangan kayak gini ibu di tengah lapangan. Kami lari, langsung ambil air wudhu menuju ke masjid. Anak milenial hari ini tak cukup dengan tangan Anda. Anda gak percaya? Lakukan aja coba nanti. Ketika anak kalau menjelang maghrib main bola di lapangan, Anda lakukan di tengah lapangan seperti ini. Turunkan jemarinya satu persatu. Saya yakin anak Anda akan mengatakan, ibu, ada apa dengan tanganmu hari ini? Khatib ada hasabil mukhatab. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu. Beda usia, beda bahasa Bapak Ibu. Banyak yang kita gagal bicara depan santri kita, ternyata kita melanggar satu frame yang satu ini. Anda ngajar SMP, SMK masih aman Bapak Ibu. Andai kan saya bawa besok Anda mengajar di anak-anak TK, pasti Anda akan berubah ekspresinya. Jam pertama di SMP Subul Huda, jam kedua di SMK Subul Huda, jam ketiga TK. Jam pertama Anda masih elegan, Assalamualaikum anak-anakku. SD, SMP, SMK. Masuk ke TK, nggak bisa Anda ngajarnya kayak gitu. Bisa bayangin nggak ekspresi Anda di masuk pertama? Ya Allah, anak-anak cantik-cantik, gantian abang kabar saya hari ini. Itu anak TK. Anak SMK, cowok-cowok di atas digitukan, pasti mereka teriak. Hei Allah, itu kumisnya tipis-tipis gitu ya. Pasti dia bilang, astagfirullahaladzim, kenapa gue jadi kayak gini? Khatib ala sabil mukhatab, beda usia, beda bahasa. Satu hal lagi Bapak Ibu, masa kecil itu sudah terlewati. Mereka adalah generasi SMP, SMK. Wahai generasi SMP, SMK, Subul Huda,
Dulu waktu kecil kau masih ingat ketika masuk ke TK bangga dengan lukisanmu hari itu. Lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja Bapak Ibu. Yang pertama, Anda udah bisa bayangin lukisan anak TK. Lukisan anak TK dari dulu yang pertama ada apa? Ada 2 gunung. Di atasnya ada apa? Pinter, matahari. Di samping matahari ada apa? Ada awan. Di samping awannya ada apa, Bu? Ada burung. Di depan gunungnya ada apa? Ada sawah. Di samping sawahnya ada apa? Ada lagi nostalgia dengan masa anak TK dulu. Bukankah ini yang ada maksudnya? Anak TK itu mengatakan, ibu, aku berikan ini kado ulang tahun buatmu. Itu anak TK pengen diapakan? Pengen dikatakan, wow, you are amazing. Jangan anak TK, anak SMP, SMK saja, mereka rindu ungkapan itu dari Anda. Mereka generasi milenial hari ini. Anda nggak percaya, tanya dengan mereka. Ketika mereka buat karya, anti mumtaz, red top. Jangan sekali-kali mengatakan, apa lukisan mana? Paling 2 gunung kan? Paling di atasnya ada itu tuh ada matahari. Sakit lah dia. Dia ingin memberikan karyanya, tapi dia udah kena kick balik oleh gurunya. Gara-gara mengatakan itu. Orang-orang milenial. Di segmen terakhir hari ini. Saatnya kami mengatakan kepada Anda. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Sebelum mikrofon kami berikan kepada Ustadz Amam Ali hari ini. Saatnya kami katakan kepada Anda, guru yang profesional, santri yang profesional, udah banyak di negeri ini. Yang dirindukan dari alam Subulul Huda adalah ini dia Bible, karakter. Al-Muallim, Al-Muta'addib. Bukan hanya Al-Muallim, Al-Muta'ahil. Titipan saat kami hari di acara G20 di Bali beberapa waktu lalu. Kami mohon izin kepada tim protokoler Sekretariat Negara Republik Indonesia saat kami hadir menjadi MC di acara G20 di Bali. Simposium hanya kepala negara dan tim kementerian. 50 negara hadir di situ. Apa yang kami capture? Ternyata di situ saya temukan poin untuk kami sharekan ke seluruh pesantren di Indonesia. Apa poinnya, Bipo? Ini dia. Saat acara G20 di Bali muncul di giant screen hari itu. Kami MC di sayap kanan. Kami mohon izin untuk meng-capture dan diizinkan oleh beliau-beliau ini. Presentase lembaga berkarakter di Indonesia atau di seluruh dunia ini. Di manakah posisi Indonesia? Kita mulai. Di situ yang muncul yang pertama. Lembaga berkarakter, orang-orang hebatnya, anak-anak didiknya yang keren-keren. Ternyata ranking pertamanya, peringkat awalnya di Amerika Serikat. Presentasenya 11,5%. Survei di G20 di Bali, tanpa di-up di media sosial hari itu. Ternyata presentase lembaga berkarakter di beberapa negara. Di Jepang adalah 10%. Di bawah Amerika. Pasti Anda lagi nunggu lagi. Negara lain Pak Epi, yuk kita menuju ke negara lain. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika. Malaysia 2,1%. Dan ketika menuju ke negara lain, presentasi Singapura, orang-orang kerennya, lembaga-lembaga kerennya itu 7,2%. Kami kembalikan. Pasti Anda lagi nunggu Indonesia ada di posisi mana sebagai tuan rumah di G20 Bali. Menurut Anda lebih tinggi presentasinya dari negara lain atau lebih rendah? Yang mengatakan, Pak Epi, saya yakin Indonesia karena tuan rumah G20 di Bali pasti karakternya lebih up dibandingkan negara lain. Angkat tangan. Ini nggak ada yang optimis nih. Ini Anda lagi menghenikan cipta semua ini. Atau ada mengatakan, kayaknya nggak enak nih Pak Epi ini urusan saya nih. Nggak enak di ujungnya nih. Kenapa Subulul Huda hadir dari masa ke masa? Awal berdirinya ya. Menurut Ikhwan 54 tahunnya. Tahun 54. Lama banget sudah. Anak belum lahir itu. 54 ya. Subulul Huda hadir sekian tahun lamanya
karena ingin mengangkat, sudah menembus ruang dan waktu. The founder of Subulul Huda sudah melihat bahwa Indonesia 2023 peringkatnya adalah 1,55%. Kenapa Subulul Huda hadir? Ingin gurunya tak cukup pintar tapi soleh. Ingin tak cukup santri-santri dan alumninya pintar tapi soleh. Ya, brother, sister, angkat di peringkat ini. Ada mengatakan lagi, Pak Epi Chandra, janganlah kau main survei. Mana buktinya? Saya buktikan kembali 2015. Ternyata saya menemukan. Di situ ada kumpul lagi. Di Jakarta Convention Center. Menteri Agama hadir. Menteri Pendidikan hadir. Di situ ada satu survei potret pendidikan di Indonesia. Bahwa hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2018. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini gak enak banget kalau dilihatnya. Punten afwan. Udah peringkat ke-64 dari 65. Itu namanya suul khotimah. Gak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 215, lumayan. Ini udah peringkat 64 dari 65. Anda teriak lagi, Pak Epi Chandra, sebelum kau beranjak dari Subulul Huda hari ini, aku ingin tahu mana buktinya kalau peringkat Indonesia ini pendidikannya sampai seterparah itu apa ada? Saya buktikan nih. Yai, saudara mama, bunyai, ustadz, 3 tahun sebelum kami datang ke Subulul Huda, kami diundang oleh salah satu sekolah dan pesantren di Loknah, Aceh sana. Direkturnya mengatakan, Pak Epi Chandra, mohon izin, bisakah untuk tengok sebentar aja pondok kami, Pak Epi Chandra? Pak Epi kemarin ngasih motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh. Santri kami ingin ketemu kau sebentar, kok susahnya minta ampun Pak Chandra. Waktu perlu dibawa protokol gubernur hari itu, sebentar aja Pak Epi Chandra, tolong tiba ke pondok kami, kasih motivasi sebentar aja Pak Epi Chandra. Padahal kami baru landing itu dari Aceh, udah nyampe di Soekarno-Hatta. Saya mendengar keikhlasan seorang direktur itu bicara. Saya katakan, Bismillah Pak. Kami berangkat kembali ke Aceh. Membawa 10 tim. Kami dengar Loknah. Yang jauh banget. 10 tim flight menuju ke Bandara Aceh kembali. Nyampelah di Bandara Bulan Bintang. Untuk menuju ke titik ini, kami menunggu 30 menit. Hampir 30 menit tak ada yang menjemput bunyai. Celinga-celinguk di bandara. Ini benar apa enggak, ada sekolah apa enggak gitu kan? Tiba-tiba datanglah 10 tim. Dia menggunakan seragam dan mengatakan, Assalamualaikum Pak Epi Chandra, kami siap untuk mengantarkan Anda. Pak Direktur meminta kami untuk mengantarkan Anda ke lokasi pesantren El Aitam Islamic School yang ada di Loknah. 10 orang. Kostumnya sama dan menggunakan helmnya sama. Berarti kendaraannya apa? Anda bilang motor itu di Kembang Sawit. Di sana namanya bentor. Becak motor. Ya seumur-umur anak naik becak motor ya. Anda bilang mana kendaraannya? Siapa yang bicara? Sudah kami sediakan. Pendek banget ya Bapak itu ya. Saya bilang, oh, oke. 10 tim, 10 bentor. Anak paling depan, saudara mama. Anak pegang laptop kencang-kencang. Anak takut ketinggalan ya. Takutnya anak duduk, dia drivernya udah jalan duluan kan? Karena becak motor itu kan nempel. Betul kan? Drivernya di samping, penumpang di sampingnya. Kalau naik ojek, itu masih aman. Kita di belakang punggungnya. Ini enggak. Kita berhadapan dengan angin Aceh hari itu kawan. Di situ kita mulai jalan. So kita ikuti irama saya bicara hari sampai pada golnya. Saya pegang laptop 10 tim, 10 bentor konvoy. Udah masuk ke jalan Seribu terusan Medan. Udah 2 jam 30 menit. Kok gak nyampe-nyampe. Anak masuk angin kayak. Di situ ada tengok ke drivernya. Bang, kok gak nyampe-nyampe bang. Abang ini bilang, Pak Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Kita maksud tadi 45 menit aman kayaknya. Berarti berapa jam? 5 jam lebih. Anak ekspresinya udah pucat semua. Semua ada yang nunduk. Make upnya udah ada yang hilang. Kadang ngilangnya hanya 30 menit per 15 menit. Nyampelah kami ke lokasi. Allah Karim. Apa yang kami rasakan di situ? Hujan mulai rintik-rintik.
Yang telah kita ke lokasi, ada gapura kecil di situ. Welcome to Mr. Happy Chandra. Tapi itu tulisan dibuat dari karton kecil. Cutting. Kena air hujan pula. Welcome to Mr. Happy-nya hilang Ustaz. Yang muncul Chandranya doang. Oke. Tapi saya hargai di jihadnya panitia hari itu. Anak bertemu ibu agak berai. Pesantrennya ini. Datanglah kiainya itu dari sebuah gubuk kecil. Dan dia mengatakan ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra, ya Allah. Terima kasih Ustaz. Sudah datang di pondok kami sama-sama. Mana santrinya Pak? Sebentar Pak Happy Chandra. Mereka lagi sholat duha. Kita nunggu lagi 30 menit. Tidak ada guest house seindah ini. Bisa duduk ngopi, melihat kiai ngopi, taduh. Semua duduk dan berdiri di bawah gapura. Kena rintik-rintik hujan. Laptop ditutup jas hujan. Datanglah santri-santrinya dari sebuah gubuk sambil berlarian. Hai, welcome to our school Pak Happy Chandra. Dengan menggunakan bahasa Inggris versi lokal Aceh. Mereka mengatakan selamat datang ya Allah Pak Happy Chandra. Silakan masuk Pak Happy Chandra, aulanya sudah tersedia. Silakan masuk, motivasi kami. Berapa jumlah santri? 5 orang. 5 santri ya. Tim kami berapa orang Bunda? Pesertanya berapa orang? Tim kami lebih banyak daripada santrinya. Anda teriak, Pak Happy Chandra jadi nggak ngasih motivasi? Jadi kawan. Apa kami harus mundur lagi? Harus naik bentor lagi 5 jam balik lagi? Kami dibawa ke sebuah ruang kecil. Mereka mengatakan, silakan Pak Happy Chandra kasih kami motivasi. Aduh, sound system. Layar ini fokus apa lagi? Listrik pun tak ada. Di situ kami mulai bicara tanpa mikrofon. Duduk lesehan depan mereka, depan 5 anak ini. Apa kalimat pertama yang kami sampaikan? Nah, aku bangga bertemu kau generasi 60 Aceh Darussalam. 5 anak ini suatu saat kau pasti dibanggakan oleh orang tuamu, ibumu pasti akan bangga. Wahai para guru, senang ketemu kau hari ini. Kau cuma berdua di sini, berhadapan dengan 5 santri. Guru itu mengatakan, kami senang Pak Happy Chandra di sini. Yes. Gara-gara saya bicara tentang orang tua, bicara tentang ibu, 2 anak ini tak menggunakan jilbab karena mereka tak punya uang untuk pakai jilbab. Dia langsung membelakangi kami, dia nutup hanya dengan bukunya. Dia teriak nunjuk saya sambil mengatakan, Pak Chandra, tak ada yang berani bicara ibu di pesantren tentang ini, Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang ibu di pesantren ini, Pak Chandra. Daripada kau bicara tentang ibu, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Chandra. Kami ini pesantren di sini, Pak Happy Chandra, adalah titipan dari seorang ibu. Orang tua kami ini sudah tak ada sejak gelombang tsunami Aceh, Pak Happy Chandra. Saat itu ibuku terbawa arus ombak, Pak Happy. Saat itu ibuku dia terbawa arus ombak. Saya masih ingat Pak Chandra, dia teriak di atas lautan ombak sambil mengatakan, nah, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau harus bisa ngaji, anak ya. Nanti kau harus masuk pesantren, anak ya. Kau harus mengenal Allah, anak ya. Ibumu gak bisa ngaji. Nanti kalau aku mati, kau bisa ngaji, anak ya. Kau masuk pesantren, anak ya. 5 santri yang tak punya kostum layaknya seorang santri. Tadi dia belajar dengan ikhlas, dengan guru yang ikhlas. Apa saat dari mereka, Pak Happy Chandra? Jangan dulukah kau pulang dulu ke Jakarta sebelum kau membawa kami ke tempat orang tua kami berada di sini, di kuburan masal ini. Satu anak santri mengatakan, Pak Chandra, ibuku dikuburkan di sini dengan 250 jenazah dalam satu kuburan. Dan satu lagi anak peluk Semawe. Yang lain di kuburan masal ini potongan tubuhnya. Tapi satu anak peluk Semawe ini adalah lengkap tubuh ibunya sampai ada batu seperti ini dan dia berdoa di sini. Dia berbisik di batu lisan ibunya, Bu, aku bawa orang dari Jakarta, dia dari pesantren Bunda. Sekarang doanya pakai bahasa Arab Bunda, pasti dia bisa. Selama ini aku berdoa depan kau ini pakai bahasa Aceh Bunda. Pak itu aku berdoa. Anak nggak tahan Ustaz. Gurunya pun sama. Pak Happy Chandra, aku belum tahu doanya. Tolong ajarkan kami doanya Pak Happy Chandra. Di situ kan berdoa, ya Allah,
ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Dan mereka mengamini. Gurunya pun mengamini. Bersyukur antum di sini sebelum udah teduh, sejuk. Antum lihat di sana. Antum bertanya, Pak Happy, dari cerita kau aku belum tahu kayak gimana kelasnya. Nih kelasnya. Cocok materi hari ini. Segmen terakhirnya adalah tulisan anak ini. Maukah mengajariku di sini? Andaikan pertanyaan ini kami lempar kepada Anda Ustaz-Ustaz, Pak, mau nggak ngajarin mereka di sana? Jangankan Anda, saya aja mikir-mikir yang udah ke sana. Anda bilang lagi, emang kayak gimana Pak Happy? Segmen pertama kami ngajar. Ayo nah, manjada wajada. 5 anak teriak di atas tanah merah ini. Manjada wajada. Bekas hujan pula lah. Manjada wajada. Baru teriak 3 kali. Manjada wajada. Hujan deras. Kami kehujanan di situ. Anak suruh asisten untuk ambil jas hujan di bentor. Bro, ambil jas hujan, anak kehujanan. Anak pakai jas hujan. Ketika anak pakai jas hujan, ini anak langsung dia teriak. Apa yang dia teriakkan? Pak Happy Chandra, manja kali kau ini. Bapak ini baru 5 menit kena air hujan. Kami Pak Chandra, 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Oh, anak malu banget kayak. Anak kalau gitu kita hujan-hujan banget di sini. Ustaz saya sampai segitunya mereka ngajar. Kehujanan dan kering lagi di tempat itu. Kamerun Show bukan hanya ke Aceh, sampai ke Timika, Papua. Mereka berangkat ke sekolah kayak Spiderman. Guru berangkat ke pesantren dari rumahnya kayak Spiderman. Antum pasti penasaran apa maksudnya Pak Happy? Oh, lihat. Apa ada santri sebelum huda atau guru yang ketika berangkat ke kelas atau ke sekolah dia menggunakan tali landing di depan sini? Tidak ada. Apakah ada di antara Anda yang ketika berangkat ke kelas sampai seperti ini menggunakan tali? Nyawa taruhannya. Kami Show terakhir di Timika, Papua. Ini yang terjadi. Hasil dari segmen terakhir ini. Saatnya kami mengatakan, bersyukurlah dan berdoalah. Kalimat yang Anda tulis tadi sangat menarik. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Tepuk tangan untuk pada pesantren. Bersyukurlah punya lembaga yang indah, tenang, sejuk bersama orang-orang saleh. Bersyukurlah berada di atmosfer pesantren. Wahadal ma'ad hafathumul malaika, dikelilingi malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan saatnya kibarkan bendera Subul Huda. Kami yakin jagat raya Nusantara merasakan energi dari pondok pesantren Subul Huda. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap.